مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan ke-6. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat. Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut. Cakupan materi dalam pembahasan kali ini yang pertama adalah syarat orang yang wajib melaksanakan sholat. Jadi apa saja syarat-syarat bagi orang yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu syarat sah sholat. Jadi syarat-syarat sahnya sholat. Langsung saja, yang pertama syarat orang yang wajib melaksanakan sholat. Dari syaratnya itu ada 4. Yang pertama orang Islam. Orang Islam wajib melaksanakan sholat. Jadi orang kafir selain beragama Islam itu tidak wajib melaksanakan sholat. Gitu. Orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau kita nanti mempelajari kitab yang lebih tinggi, kita akan menemukan penjelasan para ulama bahwa sholat itu diwajibkan bagi semua orang. Semua orang itu wajib melaksanakan sholat karena ada ayat yang berbunyi masalakakum fi saqar. Itu Allah bertanya kepada orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor itu. Terus orang kafir menjawabnya, qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang kafir berkata, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa kewajiban sholat itu menyeluruh. Untuk orang kafir pun juga wajib sholat. Caranya gimana orang kafir sholat? Harus masuk Islam dulu. Gitu. Ya, orang kafir kalau ingin sholat harus masuk Islam dulu. Gitu. Tapi kalau asalnya orang kafir, contoh orang Kristen, dari lahir dia mengikuti agamanya bapaknya Kristen.
Kristen, kemudian tengah-tengah pas remaja dia sadar kalau agama yang benar itu Islam. Terus dia masuk Islam, jebret, dia masuk Islam. Nah, ketika itu dia wajib melaksanakan sholat. Nah, dan sholat-sholat yang dulu yang dia saat dia kafir itu tidak usah dikodoi, tidak wajib mengkodok sholat tersebut. Tetapi kalau dia kafirnya sebab murtad, itu wajib mengkodok. Contoh, si A dari lahir sudah mengikuti agamanya bapaknya Islam. Kemudian setelah lulus SMA, dia salah pergaulan dan mengikuti teman-temannya sehingga dia masuk agama Kristen. Setelah dia masuk agama Kristen, otomatis dia nggak sholat kan. Nah, sholat pun dia nggak diterima sholat. Nggak sholat selama 5 tahun, umpamanya 5 tahun dia sadar dan dia kembali ke agama Islam, jadi orang Islam. Nah, setelah menjadi orang Islam dia wajib sholat. Dia sholat lagi baru diterima. Dan sholat yang ditinggalkan ketika dia murtad, dia keluar dari Islam, ini wajib diqadha gitu. Bedanya orang kafir asli terus tobat itu tidak wajib mengqadha sholat yang lalu. Kalau orang yang murtad terus masuk lagi itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika dia murtad. Gitu ya. Terus selanjutnya syarat yang selanjutnya adalah balik. Balik itu kalau laki-laki ketika rata-rata ketika usia 15 tahun, kalau perempuan rata-rata umur 9 tahun. Atau balik bagi laki-laki itu ketika sudah ihtilam, mimpi basah, keluar mani ihtilam. Kalau untuk perempuan sudah haid, gitu. Tapi bagi anak yang kecil, anak kecil kan ya kan nggak wajib sholat anak kecil. Nggak wajib sholat ketika dia sudah balik. Anak kecil yang berumur 7 tahun itu wajib diperintah untuk melaksanakan sholat. Diperintah, wajibnya itu wajib diperintah. Orang tuanya yang diwajibkan untuk memerintah melaksanakan sholat ketika anaknya umur 7 tahun. Dan ketika anaknya beranjak umur 10 tahun, orang tua ini wajib memukulnya apabila dia meninggalkan sholat. Itu. Kewajiban ini hanya kewajiban pemerintah dan kewajiban memukul. Memukul pun ini tidak menyakitkan. Memukul mendidik. Memukul mendidik. Bukan sholatnya yang diwajibkan, tapi perintah untuk menyuruh anak sholat itu yang diwajibkan. Diwajibkan kepada orang tua. Itu. Lalu kemudian syarat selanjutnya yaitu berakal. Jadi orang yang gila punya penyakit ayan itu semaput, tak sadarkan dan tidak sadarkan diri, penyakitan gitu. Terus mabuk dan hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya akal itu tidak wajib melaksanakan sholat. Orang sehat berakal wajib sholat. Tapi ketika dia sudah hilang gilanya, ayannya sudah hilang, mabuknya sudah hilang, maka dia wajib sholat kembali dan mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkannya ketika dia gila, ketika dia mabuk, ketika dia koma, semaput, wajib mengqadhanya gitu ya. Jadi ketika dia gila kan otomatis dia nggak wajib sholat. Contoh orang sehat bugar jasmani rohaninya, setelah sholat isya dia kepikiran apa gitu, sambat, terus dia gila selama 1 minggu. Kemudian setelah 1 minggu dia sehat kembali, dan baru bisa melaksanakan sholat karena akalnya sudah ada, sudah punya akal. Dan dia juga wajib
mengkodok sholat yang ditinggalkannya ketika dia gila gitu ya. Contoh kecilnya gitu. Terus salat selanjutnya yaitu yang keempat yaitu suci. Suci dari haid dan nifas. Terus suci dari haid dan nifas ya. Cara memandikan, cara menghilangkan najis ini kan hadas. Cara menghilangkan hadas ini kan mandi besar. Gitu. Kalau haid sudah selesai baru bisa sholat. Nifas baru sudah selesai baru bisa sholat. Dan ketika dia meninggalkan sholat saat haid, ya harus tinggalkan loh. Dan sholat yang ditinggalkan ketika haid dan nifas itu tidak wajib diqadha. Nah, ini bedanya. Orang perempuan ketika haid, ketika nifas itu tidak wajib melaksanakan sholat dan tidak wajib mengqadhanya. Ya, kenapa? Karena haid itu setiap bulan ada haid. Setiap bulan ada haid. Kalau diwajibkan mengqadhanya, khawatirnya memberatkan masyaqqah. Itu alasan, salah satu alasannya. Terus nifas karena sangat lama nifas itu ya. Hanya berat nanti setelah melahirkan terus nifas terus suruh qadha kan berat nanti. Kasihan ibunya. Kemudian syarat sah salat. Syarat sah salat syarat sah salat itu ada 6. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Jadi kalau setelah kentut, setelah buang air kecil itu, setelah buang air besar, buang hajat, itu harus wudhu dulu. Karena termasuk syarat sahnya salat itu wudhu. Wudhu. Tapi itu tidak saya cantumkan di sini. Wudhu. Dan ketika dia mempunyai hadas besar seperti setelah haid, setelah ihtilam, itu harus mandi besar, harus mandi, tidak cukup dengan wudhu saja, harus mandi besar dulu baru wudhu, itu baru bisa melaksanakan sholat. Yang kedua syarat sahnya adalah sucinya badan, pakaian, tempat sholat dari najis. Jadi ketika akan sholat badan itu harus bersih dari najis, tidak ada najis-najis yang nempel, makanya itu harus wudhu dulu tadi, dibersihkan kotoran-kotorannya yang menempel di kulit ya. Terus pakaiannya harus suci, bersih, suci, wangi. Nggak boleh pakaian habis dibuat ngarit, bajak sawah, bersih kandang, terus sholat, pakai sholat. Itu khawatirkan najis pakaiannya. Terus tempat sholat itu harus suci dari najis. Contohnya ketika di masjid kan banyak tiba-tiba datang kotoran cicak, jatuh cetek ke bawah. Nah, itu kita harus membersihkannya dulu ketika kita mau menempati tempat sholat itu. Itu harus dibersihkan dulu baru kita dapat menempatinya. Terus yang ketiga syarat sahnya itu menutup aurat. Ketika sholat kita harus menutup aurat. Menutup aurat itu batasannya itu menutupi warna kulit dan bentuk tubuh. Itu. Jadi menutup aurat dengan plastik bening itu sama saja goroh, bukan menutup aurat itu, karena kulitnya masih kelihatan, masih bentuknya masih ada. Itu. Menutup aurat itu menutupi kedua ya caranya. Menutup aurat itu menutupi warna kulit, nggak ada kelihatan warna kulitnya dan bentuk tubuh. Kalau perempuan umumnya pakai jilbab, pakai pakaian ketat, lengan panjang, tutup semua, terus celananya ketat, apakah itu disebut menutup aurat? Kan enggak, masih terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Itu bukan menutup aurat namanya. Aurat laki-laki itu antara pusar
dan lutut. Pusar, udel sampai lutut, sampai dengan lutut, ya. Terus apakah laki-laki boleh sholat gak pakai baju, kaos pakai kaos dalam, terus atau anti perempatan, apakah boleh? Boleh kalau pusar dan lututnya sampai lutut itu tertutup. Tapi adabnya yang tidak sesuai. Menghadap Allah itu harus sopan, harus tawadhu, tidak boleh angger, gak boleh asal-asalan ya. Adabnya kita itu santri tamak beras, santrinya Abah Jamal harus memperhatikan adab terlebih dahulu, akhlaknya terlebih dahulu ya. Terus aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi mukena sekarang kan cocok sudah menutup warna kulit dan menghilangkan bentuk tubuh tadi, tidak melekuk-lekuk, tidak melepet. Aurat bagi perempuan itu tidak boleh merepet, harus longgar kayaknya. Ruku kan longgar, mukena kan longgar, boleh. Syarat sah yang keempat, yang selanjutnya itu sudah masuk waktunya sholat. Nah, yang terpenting sudah masuk waktunya sholat. Sampean Arab sholat duhur kok jam 10, kan ya gak sah. Sholat duhur ya wis masuk waktunya, yaitu jam 11.30 kalau sekarang. Terus syarat sah selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, kalau akan sholat kan harus menghadap kiblat. Nah, zaman Arab sholat madhep ngetan, kan ya gak sah. Madhep ngalor gak sah. Nah, harus menghadap kiblat. Terus syarat sah sholat selanjutnya yang keenam yaitu mengetahui syarat dan rukunnya sholat. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa syarat dan rukunnya sholat. Kenapa? Ya sangat penting ini. Kalau kita tidak mengetahui syarat dan rukunnya sholat, maka kita akan sholat dengan asal-asalan. Angger sholat ya. Tidak bersungguh-sungguh. Angger obah, angger muni, kecap-kecap. Kan gak jelas nanti. Malah terlihat meremehkan sholat, malah menghina sholat. Kan gak baik gitu. Jadi kita harus mengetahui syarat dan rukunnya sholat terlebih dahulu. Nah, untuk rukunnya sholat kita akan membahasnya ke pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini hanya membahas syarat orang yang wajib melaksanakan sholat dan syarat sahnya sholat. Gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui syarat orang yang wajib melaksanakan sholat itu apa saja, dan syarat sahnya sholat itu apa saja, gitu ya. Jadi saya mohon dipahami betul-betul tadi perkataan saya dan tulisan ini dipahami betul-betul. Kalau sampean kurang paham, monggo langsung tanya ke Bapak ya. Terus kalau ada yang penjelasan yang kurang berkenan di hati sampean, mohon maaf ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inha jadi ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.